Bab 89. Bukan murid Sekte Pedang. Selain 4 wanita cantik, ada seorang lelaki tua beruban yang berdiri di posisi utama di aula. Di bawah sisi kanan lelaki tua itu, ada 4 orang paruh baya dan seorang wanita. 4 orang paruh baya dan orang tua itu tidak dikenal oleh warrior yang, tetapi wanita itu dikenal oleh warrior yang, karena itu adalah Sheila King. Ketika warrior yang memasuki aula, semua mata tertuju padanya. Awalnya, warrior yang masih sedikit bingung mengapa tetua penegak hukum ingin bertemu dengannya. Sekarang ketika dia melihat Cistin Feng, dia sedikit mengerti. Tamu ini tidak berniat baik. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, melangkah maju dan membungkuk kepada orang tua di posisi utama, sambil berkata, murid bagian luar warrior yang memberi salam pada tetua penegak hukum. Pria tua berambut putih itu mengangguk sedikit, lalu menatap Cistin Feng berempat dan berkata, kalian berempat datang dari jauh, pasti sedikit lelah. Sheila King, bawa keempat tamu terhormat untuk beristirahat. Sheila King sedikit mengernyit, dia melirik warrior yang ragu-ragu, lalu berjalan ke Cistin Feng, dan berkata, silakan ikuti aku. Melihat bahwa lelaki tua itu tidak akan membiarkan mereka tinggal di sini, seorang wanita cantik di belakang Cistin Feng sedikit tidak senang. Baru saja akan berbicara, Cistin Feng menggelengkan kepalanya pada wanita cantik itu dan berkata, merepotkan. Sheila King sedikit mengangguk, lalu berbalik dan memimpin keempatnya berjalan keluar aula, tetapi melirik warrior yang ketika melewati warrior yang, dan ada kilatan kekhawatiran di matanya. Cistin Feng juga melirik warrior yang, tetapi tidak ada kekhawatiran di matanya, hanya sedikit sarkasme. Melihat adegan ini, hati warrior yang masam, pada saat ini, lelaki tua yang memimpin memandang warrior yang dan bertanya, ibumu adalah murid Istana Bunga. Warrior yang menekan emosi gelisah di hatinya, memberi hormat dengan tangan, dan berkata, ya. Istana Bunga ingin Sekte Pedang menyerahkan kalian bersaudara, bagaimana menurutmu? Kata lelaki tua berambut putih itu secara langsung. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu menertawakan dirinya sendiri, dan berkata, tetua penegak hukum, karena kamu telah membuat keputusan, apakah penting bagaimana pendapatku? Mendengarkan kata-kata kasar warrior yang, lelaki tua itu terdiam. Menurut pendapat pribadinya, dia tidak rela menyerahkan murid sekte itu kepada orang lain, karena ini akan membuat hati murid sekte itu menjadi kecewa. Tapi kali ini dia terpaksa menyerahkannya. Istana Bunga jauh lebih kuat dari Sekte Pedang, dan Istana Bunga punya alasan bagus. Tetapi jika diserahkan, itu pasti akan mengecewakan hati banyak murid. Pada saat ini, seorang lelaki paruh baya dengan hidung bengkok di bagian bawah di sisi kanan lelaki tua itu berkata, Kak Hendra, sekarang Sekte Pedang kita dan Sekte Hantu bagaikan dalam situasi api dan air. Kita seharusnya tidak mengikat dendam dengan Istana Bunga. Dan Istana Bunga juga memiliki alasan yang cukup. Jika kita tidak menyerahkan orang, kita tidak hanya akan mengikat dendam dengan Istana Bunga, tetapi juga membiarkan orang menggosipkan kita. Ini benar-benar tidak bijaksana. Setelah berbicara, pria paruh baya itu berbalik dan memandang warrior yang di bawah aula, dan berkata, bocah, aku belum pernah mengenalmu, mengatakan hal-hal ini tidak ditujukan padamu. Aku hanya melakukannya demi Sekte Pedang. Jika kamu masih hidup dan ingin membalas dendam di masa depan, kamu bisa datang kepada aku, nama aku Api Merah. Warrior yang mengangguk, tidak merendahkan atau berkata, aku mengingatnya. Jika bisa bertahan hidup di masa depan, pasti akan meminta penjelasan kepada senior Api Merah. Mendengar itu, keempat orang paruh baya dan Hendra yang berkepala dingin itu memandang warrior yang dengan heran,
sebelumnya mereka meremehkan bocah di depan mereka. Api Merah melirik warrior yang dengan kagum, dan berkata, "Bocah, keberanian dan kepribadianmu sangat bagus. Jika bukan demi Sekte Pedang, aku juga tidak ingin kamu pergi mengantar kematian." Senior, junior memberanikan diri bertanya, apa tujuan leluhur pendiri yang mendirikan Sekte Pedang saat itu? Warrior yang bertanya tiba-tiba. Api Merah mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" Warrior yang perlahan berkata, "Mengapa begitu banyak orang ingin bergabung dengan sekte? Karena setelah bergabung dengan sekte, tidak hanya ada banyak sumber daya kultivasi, tetapi juga semacam kehormatan, yang berarti bahwa mereka tidak akan diganggu. Contoh paling sederhana adalah misalnya, jika murid berada di dunia awam, jika murid awam mengetahui bahwa murid adalah murid Sekte Pedang, meskipun murid hanya murid bagian luar, mereka akan memperlakukan secara berbeda. Saat itu, leluhur pendiri tak terkalahkan, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menggertaknya, jadi mengapa dia menciptakan Sekte Pedang?" Junior merasa, selain mewariskan tradisi, beliau juga ingin mempersatukan murid-muridnya, karena hanya dengan bersatu, bahkan jika beliau sudah tiada, murid-muridnya tetap tidak akan diganggu. Kesimpulannya, itu adalah persatuan, hanya persatuan dalam sekte yang menjamin tidak akan ada gangguan. Nyawa murid tidak berharga, dan tidak masalah jika mati. Tetapi jika beberapa senior menyerahkan aku dan adik perempuanku, apa yang akan dipikirkan oleh murid-murid level dasar Sekte Pedang? Apa yang orang-orang di luar pikirkan? Sebuah sekte yang tidak dapat melindungi murid-muridnya, para senior, apakah menurut kalian ada yang akan bergabung? Apakah masih ada yang menganggap menjadi murid Sekte Pedang sebagai suatu kehormatan? Akankah ada yang masih bekerja keras untuk kehormatan ini? Setelah berbicara, warrior yang menarik napas dalam-dalam. Dia tidak ingin mati, apalagi adiknya, dia ingin menyelamatkan ibunya, jadi dia harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Jika memperjuangkannya, maka akan memiliki kesempatan tertentu, jika tidak memperjuangkannya, maka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Semua orang di aula terdiam. Warrior yang berbicara banyak, tetapi hanya satu kalimat yang menyentuh mereka, yaitu, "Jika kamu tidak dapat melindungi murid sekte kamu, apakah ada yang akan bergabung?" Mereka harus mengakui, kalimat ini sangat wajar. Tapi jika tidak menyerahkan warrior yang, bagaimana menjelaskannya ke Istana Bunga? Ketahuilah, mereka bersalah dalam hal ini. Jika mereka tidak menyerahkan warrior yang, bisa dikatakan mereka mempermalukan Istana Bunga. Saat ini, Sekte Pedang benar-benar tidak cocok untuk mengikat dendam dengan Istana Bunga. Harus dikatakan tidak pantas bagi Sekte Pedang untuk mengikat dendam dengan Istana Bunga demi seorang murid bagian luar. Memikirkan hal ini, Api Merah dan 3 orang di sampingnya menatap Hendra. Hendra mengangguk sedikit, lalu menatap warrior yang dan berkata, "Warrior yang, kata-katamu ada benarnya. Alasan posisi Sekte Pedang hari ini adalah karena persatuan. Oleh karena itu, Sekte Pedang tidak akan meninggalkan murid sekte kita." Tepat ketika warrior yang sangat gembira, Hendra berkata lagi, "Tapi warrior yang, kamu bukan murid Sekte Pedangku." Senyum warrior yang membeku, dan berkata, "Apakah tetua penegak hukum ingin mengusir murid dari Sekte Pedang terlebih dahulu, lalu menyerahkan murid ke Istana Bunga?" Hendra menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau aku benar-benar melakukan itu, apa bedanya memberikanmu ke Istana Bunga? Maksudku, kamu sama sekali bukan murid Sekte Pedangku." Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Junior telah lulus penilaian pintu luar.
Hendra berkata, apakah kamu memiliki token pintu luar sekte pedang aku? Mendengar hal itu, pupil mata warrior yang mengecil. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, tiba-tiba dia berpikir bahwa dia tidak ikut dalam kontes murid bagian luar karena urusan keluarganya, sehingga dia melewatkan token dan kostum yang dibagikan oleh tetua sekte pedang, dan dia kembali ke sekte pedang dari rumah. Dia melupakannya, artinya, dia benar-benar bukan murid sekte pedang. Untuk waktu yang lama, warrior yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia melirik beberapa orang di atas panggung dan berkata, ternyata beberapa senior telah memutuskannya. Sungguh konyol bahwa aku pikir ada peluang untuk masalah ini konyol. Hendra menghela nafas. Sebenarnya dia tidak ingin mengambil keputusan seperti itu, tapi dia harus melakukannya demi sekte pedang. Sekte pedang sekarang berbeda dari masa lalu, meskipun masih menjadi 6 kekuatan terbesar, tidak peduli apakah master atau murid, mereka tidak sebagus Istana Bunga. Dan kini sekte hantu dan sekte pedang berada dalam perseteruan sengit. Jika Istana Bunga tiba-tiba berdiri di pihak sekte hantu dari sisi netral sebelumnya, tentu akan menjadi malapetaka bagi sekte pedang. Adapun kekecewaan murid bagian luar yang disebutkan oleh warrior yang, itu tidak akan terjadi sama sekali, karena warrior yang dan adiknya hanya akan menghilang secara diam-diam. Tetua penegak hukum, bisakah kamu hanya menyerahkan warrior yang dan melepaskan adikku? Warrior yang menatap Hendra dan bertanya. Hendra menggelengkan kepalanya dan berkata, Istana Bunga menginginkan kalian bersaudara. Mendengar ini, warrior yang mengambil napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Saat berikutnya, warrior yang membuka matanya tiba-tiba, dan aura tak terlihat meledak tiba-tiba. Ketika aura ini muncul, tiba-tiba pedang panjang di tangan warrior yang mengeluarkan suara pedang. Tatapan warrior yang perlahan menyapu keempat orang paruh baya itu, dan akhirnya jatuh pada Hendra yang menjadi pemimpinnya sambil berkata, mulai saat ini warrior yang bukan lagi murid sekte pedang. Mendengar itu Hendra tidak mau melepaskan adiknya, warrior yang benar-benar kecewa pada sekte pedang. Ketika kelima orang itu melihat momentum yang memancar dari warrior yang, wajah 5 orang di lapangan berubah drastis, dan wajah mereka penuh kejutan dan luar biasa. Gumam Hendra seolah-olah telah kehilangan jiwanya, bagaimana mungkin, itu ternyata niat pedang. Haha. Baiklah, sekte seperti sekte pedang, tidak masalah jika tidak bergabung, haha. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan ke aula dengan tawa lebar, dan di samping lelaki tua itu, ada seorang gadis kecil yang tidak lain adalah Bona. Bersama